hampir semua hakim yang memutuskan pasal 27 ayat 3 semua dari 20 kasus itu hanya sedikit yang membebaskan tersangka terdakwa 27 ayat 3. Karena sangat cairnya elemen dari pasal 27 ini mengakibatkan banyak para terdakwa terbukti di pengadilan dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup buruk. Salah satunya adalah tentang kasus di Jogja. Saya ingin menjelaskan dulu kasus Jogja ini. Dari elemen of crime-nya aja tidak, kasus Jogja ini kasus Florence. Ini penting karena pertama, elemen of crime-nya tidak cocok untuk pasal 27 ayat 3, tetapi dipaksa menggunakan pasal 27 ayat 3 dan diterima oleh hakim dalam pertimbangan. Kedua, mengenai masalah bukti. Kita tahu bukti-bukti pasal 27 ayat 3 ini banyaknya adalah bukti-bukti dari cloning media komunikasi yang coba dikopi oleh penyidik dan diberikan kepada pengadilan. Tapi masalahnya adalah bagaimana putusan pengadilan terhadap validasi alat bukti ini sangat lemah, sehingga banyaknya para terpidana terdakwa 273 ini tidak berhasil membangun pembelaan yang cukup memadai karena hakimnya banyak lalai menerima validasi alat bukti. Satu lagi yang paling penting mengenai delik aduan. Kita tahu pasal 27 ayat 3 ini merupakan delik aduan murni. Karena dia merupakan turunan daripada 310 dan 311 KUHP. Dalam banyak kasus, beberapa kasus yang kita temukan justru ini bukan menjadi delik aduan. Jadi misalnya pejabat A dianggap menghina, dianggap terhina oleh sebuah cuitan di sebuah internet atau Facebook, tetapi bukan dia yang mengadu, tetapi orang lain mewakili dia mengadu. Dan ini mengakibatkan membingungkan bagi kita, apakah betul bahwa 273 ini bukan delik aduan. Nah, dari 20 kasus itu kita bisa menilai tidak ada konsistensi dari putusan-putusan pengadilan mengenai delik aduan. Kedua, masalah penghapusan pidana. Pasal 27 ayat 3 memberikan exit clause atau memberikan pembenaran. Tidak semua yang dianggap menghina itu merupakan tidak pidana. Ada alasan pembenar demi kepentingan publik dan lain sebagainya. Dan putusan-putusan pengadilan sebagian besar tidak pernah mengecek kembali apakah konten dari pelanggaran pasal 27 ayat 3 merupakan demi kepentingan publik. Banyak kasus justru kita lihat karena orang kritik memberikan informasi ke publik mengenai salah satu terlapor kemudian dianggap sebagai menghina dan dianggap bukan demi kepentingan publik. Jadi memang agak mengkhawatirkan praktek 273 dalam putusan pertimbangan. Tapi kita melihat dari 20 kasus tersebut yang sudah diputus oleh pengadilan, kita melihat ada berapa kasus yang baik buat pembelaan hak konstitusi publik kalau kata Bang Rifai. Nah, tapi nanti ini coba akan dijelaskan oleh Bang Asep. Tapi kesimpulan dari kami di ICJR adalah putusan-putusan pasal 27 ayat 3 di pengadilan ini membuktikan bahwa 27 ayat 3 sangat rentan digunakan untuk menghajar kebebasan berekspresi. Dan ini sudah membuktikan bahwa tidak lagi secara normal tetapi secara praktek memang ketika orang dikenakan tuduhan 273 sudah pasti dia akan 70% masuk dalam penjara. Kunci dari kasus-kasus yang berkaitan dengan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ini adalah harusnya dikunci di digital evidence-nya. Karena pembuktian digital ini tidak cukup hanya dengan dengan model screenshot ataupun karena ini ya kalau kita lihat sekarang Photoshop gampang, JPEG gampang diedit dan sebagainya.